Halo sahabat bangsa, selamat datang di Mendadak Podcast untuk Indonesia. Di episode kali ini, kita akan berbincang tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi punya makna yang luar biasa, yaitu visualisasi bangsa. Karena sejatinya kita akan lebih mencintai sesuatu yang kita pahami, dan kita akan lebih menjaga sesuatu yang kita rasakan dekat. Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga, dan sebagai CPNS, kita memiliki peran strategis sebagai pelayan masyarakat dan perekat pemersatu bangsa. Melalui diskusi ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, di sini udah ada Kak Dian nih. eh oh ya, di sini kita punya 4 narasumber ya hari ini. Ada Kak Dian, Kak Lambang, Kak Rada, dan Kak Rinaldo. Kita mulai dari Kak Dian nih. Halo Kak Dian, apa kabar? Halo Rani, luar biasa semangatnya ya hari ini. Iya dong, harus. Oke, Kak Dian. Kan kita sering ngedengar nih istilah tentang wawasan kebangsaan. Sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan dan mengapa ini penting bagi kita sebagai ASN? Nah, seringkali kita mendengar istilah wawasan kebangsaan ya. Kedengarannya mungkin sangat formal, tapi sebenarnya wawasan kebangsaan itu sesederhana cara kita memandang diri sebagai bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita mengelola kehidupan berbangsa dengan satu kesadaran bahwa kita punya dasar yang kuat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semboyan luar biasa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih lagi, sejarah pahlawan di masa lalu mengajarkan kita bahwa Indonesia itu bukan hadiah yang jatuh dari langit, tapi sebuah hasil kesepakatan dan perjuangan yang sangat mahal harganya. Kita mewarisi sebuah bangsa yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita. Tugas kita sekarang bukan lagi memerdekakan, tapi merawat kemerdekaan itu dengan rasa bangga dan tanggung jawab. Pada akhirnya, wawasan kebangsaan adalah tentang cinta yang diwujudkan dalam aksi. Kita tidak perlu menjadi pahlawan di medan perang untuk membuktikan cinta kepada negeri. Cukup menjadi pribadi yang berintegritas, profesional, dan penuh karya. Karena kalau bukan kita yang bangga pada bangsa ini, siapa lagi? Wah, terima kasih Kak Dian. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Kak Lambang. Bela negara ini kan sering dianggap identik dengan militer. Padahal kita sebagai ASN juga punya peran. Bisa dijelaskan nggak gimana bela negara dalam konteks ASN? Oh baik, sebelumnya terima kasih ya Kak Rani untuk kesempatannya. Mungkin di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu nih untuk teman-teman semua apa sih pengertian dari bela negara itu. Jadi teman-teman penting kita ketahui bersama bahwa bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang tentu saja dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka apa? Yaitu untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Lalu kemudian, bela negara ini tidak selalu diwujudkan melalui angkat senjata, teman-teman. Akan tetapi, kita sebagai seorang ASN bisa menunjukkan dengan kontribusi nyata sesuai dengan peran kita masing-masing. Seperti yang pertama nih, bisa menjaga persatuan dan toleransi. Yang kedua,
taat hukum, dan berintegritas. Kemudian, mengabdi dan bekerja dengan tanggung jawab. Kemudian, peduli terhadap lingkungan dan sesama. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus berprestasi dan berkarya untuk bangsa. Jadi, intinya teman-teman, dalam bela negara itu adalah wujud cinta tanah air yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demi apa? Yaitu untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Lalu, apa sih kalau kita hubungkan dengan tema pada kesempatan ini? Yaitu kan visualisasi bangsa dan bela negara itu apa hubungan antara keduanya. Jadi, tanpa visualisasi bangsa yang jelas, bela negara itu tentu saja bisa kehilangan arah. Namun sebaliknya, tanpa bela negara, visualisasi bangsa hanya menjadi cita-cita tanpa tindakan. Oleh karena itu, bela negara dan visualisasi bangsa harus saling menguatkan, teman-teman. Yang satu membentuk kesadaran dan harapan, yang lainnya menggerakkan aksi dan pengabdian. Intinya, membela negara berarti merawat dan mewujudkan Indonesia sebagaimana yang kita bayangkan dan kita cita-citakan bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan Kak Indah. Kembali lagi ke pasti. Oke, oke. Makasih banyak nih. Keren banget, Kak Lambang, materinya. Jadi, visualisasi bangsa itu tidak lepas dari yang namanya bela negara ya. Ya, benar Kak. Oke. Jadi, kalau kita udah paham nih wawasan kebangsaan apa, berarti kan kita harus bela negara ya. Nah, tapi kan kita hidup di era yang serba cepat dan penuh perubahan. Nah, saya mau nanya nih ke Karada, menurut kamu isu strategis apa yang saat ini paling berpengaruh terhadap persatuan bangsa? Halo Karada, Ya, halo Kak. ya Halo. bisa dijelasin nggak Kak, gimana nih isu strategis saat ini? Iya, halo Kak Dian. Makasih ya udah ngasih kesempatan sama saya. Eh, Seneng banget bisa sharing sama teman-teman semua hari ini. Jadi kalau kita perhatiin sekarang nih ya, tantangan yang dihadapin bangsa kita itu makin beragam loh. Apalagi dengan adanya digitalisasi, globalisasi. Jadi semuanya tuh, semua informasi yang kita dapat itu serba cepat dan gampang banget nyebar. Dan di satu sisi ini juga bisa jadi peluang, tapi di sisi lain juga bisa bikin masalah baru gitu loh. Kayak bisa terjadinya hoaks, disinformasi, sampai konflik kepentingan yang pelan-pelan tuh bisa ngurangin kepercayaan masyarakat, masyarakat, ya, bisa ngurangin kepercayaan publik ke pemerintah gitu. Nah, sebagai ASN, kita itu ada di posisi yang cukup strategis. Jadi kita bisa pilih nih mau ikut arus atau justru mau jadi penyeimbang. Jadi dengan kita biasakan diri untuk berpikir kritis dan kita pakai analisis isu gitu sebelum ngambil sebuah keputusan. Supaya kita Iya, itu bisa kerja lebih tepat dan juga nggak gegabah gitu. Jadi, jadi intinya itu ASN itu harus bisa jadi bagian dari solusi, bukannya bagian dari menambah masalah gitu, penambah masalah. Jadi kalau oke. ka- mm, Hmm, jadi kalau misalnya kita konsisten ngambil keputusan yang tepat dan berintegritas, kepercayaan publik itu bisa tetap
terjaga gitu dan persatuan bangsa kita juga bisa ikut kuat gitu Kak. Setuju, setuju. Jadi isu strategis itu sangat ya, makasih ya. Menarik sekali nih, Kak Iya, Rada, sama-sama Kak. atas materi isu strategisnya. Oke, dari semua pembahasan tadi nih, apa refleksi dan aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai CPNS? Gimana nih, Karinaldo, menurut Karinaldo? Baik, terima kasih eh, Kak Rani. Saya bakal menjelaskan tentang refleksi dan aksi nyata bela negara bagi ASN. Refleksi di sini merupakan apa yang telah kita dapat dari wawasan kebangsaan, terus analisis isu strategis, dan juga pengertian bela negara yang sudah disampaikan teman-teman tadi, kita aplikasikan nih di kehidupan nyata. Misalnya, bela negara ini bukan hanya tentang pertahanan fisik, namun sebagai ASN kita memiliki peran masing-masing sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan juga perekat kehidupan bangsa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terus kita bakal refleksikan secara bersama-sama setiap pekerjaan yang kita lakukan di instansi masing-masing, Mbak. Kita memastikan setiap pelayanan yang kita berikan merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pelayan publik di setiap proses uh, proses masyarakat tersebut. Nah, bela negara juga diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dari individu ASN yang bekerja. Pelayanan yang baik dan adil terbuka menunjukkan komitmen kita kepada bangsa dan negara, dan juga menunjukkan bahwa kita mengikuti slogan dari Menpan RB, yaitu bangga melayani bangsa. Terus sebagai ASN kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, sehingga dalam media sosial kita perlu berkomunikasi secara santun dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas atau hoax, dan menyampaikan hal-hal yang dapat membuat konflik dan memecah belah masyarakat. Bela negara berarti menanamkan semangat melayani, menjaga etika, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam setiap tugas yang dijalankan. Melalui refleksi ini kita diingatkan bahwa negara tidak harus melakukan tindakan besar. Bela negara dimulai dari hal sederhana, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua sebagai ASN dapat mewujudkan aksi nyata bela negara dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan. Balik lagi ke host Oke. kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rinaldo atas insight-nya. Keren-keren banget nih narasumber kita hari ini. Jadi, gitu ya teman-teman. Dari diskusi ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa itu tercermin dari sikap dan tindakan nyata seluruh warga negara, khususnya kita sebagai ASN. Sobat Bangsa, visualisasi bangsa itu adalah tentang harapan yang kita jaga, tentang nilai yang kita hidupi, dan tentang Indonesia yang terus kita bangun bersama. Mari kita bayangkan Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaya. Karena dari imajinasi yang baik, lahir tindakan yang bermakna. Saya Maharani, pamit undur diri, dan sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya.